Jadi untuk memulai awal itu tidak sampai 1 juta itu sudah bisa mulai usaha. Tidak hanya 1 juta. Betul. Mas, ini saya mau nanya nih, saya sendiri juga masih merintis usaha ya, belum pandai. Tapi saya ingin belajar bagaimana sih memulai bisnis online. Baik ya. Jadi untuk memulai bisnis online itu sederhana ya. Yang pertama itu tentukan dulu apa sih yang mau teman-teman itu jual gitu kan. Apakah itu produk berupa barang fisik atau mungkin jasa ya. Kalau sudah ketemu nanti dilihat dulu potensinya. Apakah memang lagi ngetren, apakah memang itu pasarnya masih bagus. Setelah itu siapkan media promosinya. Apa nih yang teman-teman sudah bisa? Misalkan teman-teman sudah media digitalnya itu contohnya punya akun sosmed ya, misalkan Facebook gitu kan ya, itu gunakan aja yang sudah ada. Berarti yang sudah kita punya ya, dulu gitu. sudah punya dimaksimalin dulu. Nah, kalau nanti sudah maksimal ada media lain seperti yang lagi ngetren sekarang ada TikTok, dicoba buat lagi belajar. Yang penting ketika satu media itu belum maksimal, jangan dulu, saran saya nih, jangan dulu itu cepet gonta-ganti media gitu loh. Jadi nanti nggak efektif. Nanti sebaiknya kalau untuk jangka panjang, kalau ingin digital ya bikin website. Oh, website itu poin penting juga ya? Ya, karena itu aset digital ya. Itu menurut saya yang saya itu mengandalkan website, karena ketika kita mau beriklan di Facebook juga website itu penting untuk media iklannya, untuk seperti itu. Nah, bagi kita yang masih umum nih Mas, seperti saya masih awam sekali tentang dunia digital ya, itu kalau pemasaran dengan website itu seperti apa sih gambarannya gitu? Ya, cara sederhananya adalah yang pertama, kita membuat website itu tidak harus langsung wah itu dengan fitur keren dan sebagainya ya. Yang penting buat dulu aja, yang penting websitenya itu bisa diakses orang, isinya informatif, antara lain ya kalau kita jualan kaos ya ada informasi kaosnya yang tersedia seperti apa, bahannya apa, harga, dan jangan lupa kontaknya. Itu simpelnya sih website lah. Kalau kita mau memulai dari misalkan nih dengan alasan keterbatasan dana, website juga kan sekarang bisa membuat website-website yang gratis juga bisa. Oh, ada yang gratis ya Mas ya? Oh, ada yang gratis. Jadi itu kalau kita mau bikin website, kalau sudah jadi websitenya baru mulai diiklankan dengan apa yang sudah kita bisa gitu loh. Nah, kalau apa ya? Menurut saya ini kan kalau kaos sebenarnya sudah dari zaman dulu ada ya. Ya. Nah, bagaimana sih untuk menciptakan inovasi baru, artinya biar tidak tenggelam, biar orang itu tertarik dengan kaos kita gitu. Baik. Ya. Jadi kenapa saya ambil kaos itu kan jelas modelnya ya begitu-begitu saja. Jadi pada prinsipnya itu kita jualan kaos itu sebenarnya yang dijual itu gambar. Gambar gitu. Kenapa? Jadi yang kita harus sering update adalah desain-desain gambar gitu loh. Kita membidik orang-orang seperti komunitas tertentu. Contohnya nih, saya jualan kaos untuk orang-orang yang di komunitas ngapak. Nah, jadi yang kita jual itu sebenarnya gambar gitu loh, gambar, rasa rasa ingin bangga ya ketika terlihat kaosnya itu punya gambar yang berbeda. Sebenarnya yang kita jual itu. Oh iya ya. Berarti biar orang itu sebenarnya bukan kaosnya yang membuat tertarik ya, tetapi mungkin komunitasnya, tulisannya ya yang membuat kita percaya diri bahwa ini nih saya punya komunitas ini itu ya. Untuk berarti produknya itu untuk menunjukkan eksistensinya, rasa eksklusifnya seperti itu. Sebenarnya yang kita jual seperti itu kaosnya. Jadi ini proses namanya ngepres ya, dipres itu kan tujuannya agar ya pressing, tujuannya agar ini catnya ini menyatu gitu dengan bahan kainnya ya, supaya tidak mudah rontok gitu. Mas, kalau misalkan saya ikutan membuat usaha sablon kaos nih, kira-kira bahan apa saja yang saya perlukan gitu? Kira-kira modalnya tinggi apa enggak itu? Ya, oke, sini sambil jalan ya. Jadi
ketika kita mau memulai usaha sablon, nah, sablon itu jenisnya ada macam-macam ya. Ada namanya sablon manual, ada sablon digital. Nah, yang ini namanya sablon manual ya. Nah, kenapa saya pilih sablon manual? Karena untuk memulai sablon manual itu biayanya lebih murah. Contohnya, alat yang kita butuhkan seperti ini. Ini namanya screen ya, screen. Ini kan harganya sekitar 40 ribuan lah, 40, 50 lah, tergantung ukuran sama jenis kainnya. Nah, sama apa namanya rakel ya, rakel seperti ini. Ini modal dasarnya, paling kita beli itu aja. Jadi untuk memulai awal itu tidak sampai 1 juta itu sudah bisa mulai usaha. Tidak hanya 1 juta. Betul. Kemudian mungkin butuh meja sablon ya. Ya, meja sablon nanti bisa dimulai dengan membuat meja sablon sederhana. Sederhana. Seperti ini. Ya, sederhana. Ini kan yang penting apa namanya bisa dipakai untuk alas, alas ketika kita mau nyetak. Yang penting bisa kita gunakan untuk alas ya. Ya, jadi sablon manual itu bisa apa namanya memanfaatkan alat yang sederhana itu, yang seadanya gitu. Kalau misalnya seperti meja ini kan lebih mahal. Ini namanya ini lebih mahal. Jadi kalau untuk pemula, kalau misalkan alasan modal untuk apa namanya modal awalnya minim, bisa menggunakan membuat meja seperti ini. Meja yang Ya, sederhana. yang sederhana itu bisa dimulai. Kemudian selain tadi apa Rachel, kemudian screen, ada cat. meja, Ya, kemudian ada cat, ya. Tentunya cat ya, catnya ya. Nah, ini cat yang digunakan itu cat apa, Mas? Ya, jadi ini namanya rubber ya. Rubber. Rubber ya. Rubber ini. Nah, ini rubber ya, ini contohnya. Jadi ini rubber adalah cat yang apa namanya cepat kering. Terus apa namanya? Penggunaannya juga mudah. Kalau kita pakai di kaos juga selesai nyetak, dibersihkannya juga mudah karena bisa dicuci dengan air. Kalau rubber itu kalau kita beli sudah bentuk cairan seperti itu, Mas? Ya, kalau rubber itu ada dua bahan dasar. Yang pertama adalah rubber untuk yang warna putih ya, khusus ya untuk putih. Terus ada namanya rubber yang khusus untuk pencampuran warna. Ya, jadi kalau untuk warna, jadi nanti kita beli apa namanya catnya yang putih umum, nanti dikasih tinta untuk pewarnaannya seperti itu. Dikasih pewarna ya? Pewarna ya. Atau pigmen itu kayaknya? Pigmennya ya, pigmennya seperti itu. Untuk ini Mas, sablon kaos ini potensinya ini bagaimana? Kira-kira besar apa enggak ini? Ya, jadi kalau kita bicara sablon kaosnya ya, maksudnya segmen pasar saya itu cukup besar karena baik orang kaya, orang miskin itu suka kaos gitu pada prinsipnya. Tetapi kalau secara umum, padahal bisnis sablon tidak hanya untuk kaos. Hampir semua bisnis industri itu ya, hampir semua industri itu bisa ada peluang untuk apa namanya dibuka usaha sablonnya. Contohnya, ketika kita di sekitar rumah tinggal itu ada namanya toko, itu bisa misalkan plastik untuk jualannya itu di sablon. Kayak ada puskesmas mungkin butuh plastik untuk bungkus obat, itu juga butuh sablon. Jadi potensi sablon ini cukup besar apa namanya pasarnya gitu ya. Kalau kaitannya dengan kaos, ya kaos juga pasarnya besar. Tapi ya apa namanya kalau mau mengambil istilah kata sablon jenis apa sih yang dibidik, itu bisa sablon kaos ya, plastik, atau sablon apa namanya yang lebih simpel lagi itu ada namanya sekarang teknologi namanya sablon DTF, direct transfer film, tetapi itu memang modalnya besar gitu. Makanya kalau untuk awal-awal bisa memulai sablon manual seperti ini. Nah, iya ya. Ya. Sederhana apa ya? Ini lagi pengemasan ya, packaging. Gimana ini? Ya. Ya.